kalau misalnya cari makan kan susah ya, kita harus yang halal. Paling aman tuh ya seafood lah atau apa sayur-sayur lah itu yang paling aman. Terus aku pernah waktu itu belajar di perpus, terus malamnya mau makan gitu sama temen-temen, ada resto di dekat perpus gitu. Emang lebih murah sih. Menunya juga kayak cuman mie goreng, nasi goreng ya kan aku mikirnya aman-aman aja. Terus ternyata besoknya ada orang yang negur aku, ternyata tuh dia orangnya tuh dari resto sebelah, yaitu resto halal. Terus kayak kamu jangan makan di situ, itu apa pakai minyak babi loh atau apa, dan dia tuh ngasih taunya tuh via chat terus ditranslate gitu loh pakai bahasa Inggris, jadi aku bisa ngerti kayak ternyata masih ada orang yang ngingetin aku gitu di sini. Wah, berarti orang Cina sama orang Korea perhatian-perhatian banget ya, Kak, sama turis-turis. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih sama exchange hunter. Nah, apa sih tips and trick lolos atau bisa keterima student exchange? Mungkin bisa dijawab sama Kak Nabe dulu. Tips and trick ya, kayaknya sih nggak ada yang gimana-gimana gitu. Paling ya kalau misalnya eh, requirements-nya itu memenuhi ya bisa diterima-terima aja. Terus juga banyak kok kesempatan, dan itu nggak cuma buat anak yang pinter aja. Maksudnya kalau misalnya kamu cari itu pasti ada. Kayak itu tuh buat semua kesempatan ke luar negeri itu. Jadi ya paling sesuaikan sama keinginan, sama passion dan sama kemampuan sih. Wah, berarti nggak ada yang perlu spesifik banget ya, mungkin dari Kak Nabe. Nah, kalau dari Kak Majid, apa sih Kak tips and trick keterima exchange di Korea, apalagi mungkin di tengah pandemi seperti ini? Kalau apa ya, tips and trick sih lebih ke berani aja gitu loh. Apa pokoknya jangan takut dulu, pokoknya daftar aja gitu. Kadang-kadang tuh kayak kita nggak tahu aja gitu, yang oh kita pengen apa namanya daftar yang ini takut tapi apa kayaknya requirementnya terus tapi biasanya tuh juga kadang-kadang emang nggak ada aja yang daftar gitu loh. Jadi kita bisa-bisa aja masuk. Jadi kayak um, anu aja beraniin aja. Terus kalau misalnya buat action di tengah-tengah pandemi sih lebih ini sih kayak kayak kita harus tahu kayak requirements dari negara-negaranya. Kalau kita masuk ke negara itu tuh harus apa aja, harus karantina kah, harus PCR kah, kayak gitu. Terus untuk karantina itu juga kalau misalnya di Korea ya itu ada um, beberapa apa ya, beberapa jenis gitu yang bisa dipilih. Jadi bisa di government facility atau mau di Airbnb juga bisa, terus bisa di dorm juga, terus bisa di hotel kayak gitu. Dan itu harganya beda-beda gitu. Kalau misalnya emang mau menyesuaikan sama yang keinginan kita, misalnya mau harganya murah ya cari yang apa di antara pilihan itu yang harganya paling murah. Tapi kalau misalnya kita pengen yang nyaman ya mungkin di hotel dan lain sebagainya gitu. Wah, ternyata lumayan susah juga ya Kak. Dan berarti tips yang dikasih itu berguna banget gitu. Oke, baik ya. Exchange Hunter tuh catat ya tips and triknya ya. Ingetin. Nah, mungkin aku ada sesi spesial gini lah Kak. Nah, ini kayak tambahan bonus lah buat Kak Nabe dan Kak Majid nih dari aku sama Dea. Mungkin yang pertama Kak Nabe dulu mungkin. Ada dua pertanyaan nih Kak. Yang pertama, bagaimana sebagai alumni nih Kak? Sebagai alumni High Unair, apakah pengalaman student exchange ini ada pengaruhnya gitu, ada manfaatnya di life after college gitu. Dan yang pertanyaan kedua, aku sebagai apa ya fans berat Ip Man gitu Kak. Nah mungkin Kakak pernah ketemu Ip Man gak Kak? Mungkin itu aja buat. Untuk efek life after college-nya, mungkin aku jadi lebih pede dan lebih adaptif sih, karena kan selama 6 bulan di sana ya aku harus survive, ngomong sama orang baru, sama orang asing yang beda banget bahasanya, terus juga ya jadi lebih lebih apa namanya ya ya adaptif gitu loh, karena aku udah mengalami berbagai perubahan yang nggak terduga waktu exchange, dan sekarang akhirnya bisa aku terapkan nilai-nilainya.
gitu sih. Kalau buat Ipman, aku nggak pernah ketemu ya, tapi aku pernah ke kastilnya. Jadi tuh di China-nya itu aku tuh di kota Foshan, yang mana itu tempat lahirnya Ipman. Jadi aku ke sana ada kayak tempatnya mereka waktu latihan gitu. Keren banget ya Kak. Mohon doanya bisa kesampaian juga ke sana Kak. Amin. Pasti pasti. Mungkin Dea mau lanjutin? Nah, iya, pertanyaan selanjutnya buat Kak Majid nih. Pertanyaan pertama mungkin Kak Majid ini orangnya K-popers gak? Nah, terus pertanyaan kedua, apakah Kak Majid selama di Korea udah pernah ketemu K-pop idol ataupun K-pop star gitu? Kalau K-pop banget sih enggak ya. Tapi aku cuma demen Bangtan doang. Terus kalau misalnya apa udah pernah ketemu apa enggak? Sebenarnya belum pernah ketemu. Tapi kemarin itu pas aku lagi karantina itu kampusku itu jadi apa tempat syuting dramanya Jaehyun NCT. Jadi kayak pas aku keluar karantina dia selesai syuting. Jadi kalau ketemu sih enggak. Terus kalau misalnya tapi kayak kadang-kadang tuh sering gitu loh, enggak sering sih, kadang-kadang nemu gitu kayak oh lagi syuting drama apa, tapi aku nggak ngerti soalnya aku nggak demen-demen banget gitu sama kayak drama sama K-pop gitu ya, nonton-nonton aja sih tapi nggak yang bener-bener ngikutin gitu sih. Tuh, bagi yang mau student action ke Korea, ingat ntar bisa lihat syuting drama, ingat ya. Nah, Ya, mungkin nanti waktu lagi di kampus tiba-tiba ketemu sama artis Korea kan, wah, kesempatan yang bagus tuh. Lee Min Ho kan misalnya. Ya, wah, Mungkin kalau pertanyaan tentang student action mungkin sampai sini aja Kak. Nah, mungkin aku pengen ganti topik sedikit. Di mana sekarang tuh lagi zaman-zamannya atau waktu-waktunya para camaba-camaba daftar pilihan UTBK-nya gitu. Di mana pasti kan banyak yang mikir kira-kira Univ HI itu yang baik di mana sih? Jurusan HI itu yang bagus di Univ mana gitu. Nah, mungkin sebagai alumni dan mahasiswa aktif HI UNER, mungkin Kak Nabe dan Kak Majid bisa jelasin gitu. Apa ya, mungkin suka dukanya sebagai mahasiswa HI UNER gitu. Mungkin bisa dimulai dengan Kak Majid mungkin. Dukanya di Hayuner ya. Kalau dukanya pasti jurnalnya tugasnya banyak banget ya Allah. Terus kalau misalnya sukanya sih em, banyak sih. Kayak menurutku kalau aku di Hayuner tuh entah kenapa kayak em, environment-nya tuh membangun banget gitu loh. Kayak aku merasa banyak dipacu sama orang-orang di sini gitu. Jadi kayak aku sebenarnya dulu tuh nggak seberapa kayak apa ambis banget pingin itu, tapi lama-lama tuh kayak oh aku ngeliat cutting ada yang apa namanya pergi sini pingin ya kayak gitu. Aku juga sebenarnya apa namanya pingin action tuh karena aku dulu tahu Mbak Nabe exchange ke China gitu kan. Terus pas pulang kayak oh Mbak Nabe exchange ya, terus kayak aku jadi pingin gitu tapi kemana ya, akhirnya cari-cari gitu apa namanya yang eh, apa ya yang aku bisa lagi magang-magang kok bisa ya mereka magang pingin tapi bukan sekedar apa ya ikut-ikut aja tapi kayak pasti itu pengalaman bagus banget gitu kan. Jadi gitu sih kayak memacu banget gitu environment-nya. Jadi berkembang banget lah kalau aku bilang aku di sini gitu. Bener banget, aku setuju banget sama Kak Majid. Bener-bener environment di sini bener-bener berasa keluarga gitu lah ya kayak kira-kira. Benar-benar. Mungkin kalau Kak Nabe gimana? Kalau misalnya HI terbaik ya aku nggak bisa ngomong karena aku juga nggak ada pembandingnya. Kan aku juga nggak pernah kuliah di tempat lain ya, maksudnya di HI Univ lain. Tapi kata dosen HI ada yang bilang HI di Indonesia tuh hanya ada dua, HI UNER dan HI lainnya. Terus untuk kesan kuliah di HI, benar sih kata Majid, emang environment-nya itu membangun banget. Dukanya ya basic lah, jurnal dan tugas-tugas lainnya. Terus juga menurutku di HI UNER tuh kalau misalnya kamu mau apa, itu pasti pasti ada wadahnya. Ya misalnya apa ya, kayak komunitas
ada Saman, ada IR Dance, ada apa. Kayak kamu nggak cuma kuliah aja, tapi bisa ikut organisasi, bisa ngembangin bakat juga. Dan Hype Uner tuh menyediakan itu semua.